Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang nilai stasioner. Nah, nilai stasioner ini di sini ada dua, yaitu maksimum dan minimum. Nah, jika ada sebuah fungsi fx, maka jika kita ingin mencari nilai stasioner dari fungsi ini, maka yang harus kita lakukan adalah membuat turunan pertamanya kemudian sama dengan 0. Nah, jadi kita akan memperoleh nanti nilai stasioner yang berbentuk ataupun jenisnya itu nanti bisa maksimum ataupun nanti bisa minimum. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 2v. Nah, ini langsung kita jawab ya. Nah, tadi untuk mencari nilai stasioner kita butuh menurunkan fungsi ini satu kali, berarti turunan pertamanya kemudian kita sama dengankan dengan 0. Kita buat sama dengan 0 ya, berarti turunan dari sin 2x ini sama dengan turunan dari sin itu adalah cos 2x. Nah, sementara kali turunan dalam dari 2x. Nah, turunan dalam dari sin 2x berarti turunan sudut. Turunan dari 2x adalah 2 ya, sama dengan 0. Sehingga cos 2x sama dengan 0/2. Nah, cos 2x sama dengan 0. Nah, kemudian cos 2x sama dengan 0 ini kita ubah menjadi cos. Nah, cos berapakah yang menghasilkan nilai 0? Nah, itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, sekarang kita pakai aturan cos ya. Kita memakai aturan cos untuk mencari nilai-nilai x dari persamaan kosinus ini. Nah, caranya kita coret aja. Nah, untuk yang pertama kita pakai 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360. Nah, ini materinya sudah ada waktu kelas materi kelas 11 ya di matematika peminatan juga ya, tentang persamaan trigonometri, jadi bisa diulas kembali jika kurang paham. Nah, berarti kita butuh nilai x sama dengan, berarti kedua ruas ini kita bagi 2. Ini 45 derajat tambah k kali 180 ya. Nah, berarti ini untuk k sama dengan 0, berarti x sama dengan 45 derajat. Karena 0 kali 180 sama dengan 0 ya. K sama dengan 1, x sama dengan 45 ditambah 1 kali 180 sama dengan 180 sama dengan 225 derajat. Nah, kemudian untuk k sama dengan 2, ini x sama dengan 45 ditambah 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, ini berarti sudah 405 ya, sementara di soal dia minta x-nya itu berada di antara 0 dan 2v, artinya 360. Berarti untuk k sama dengan 2 sudah tidak memenuhi. Selanjutnya untuk sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya juga tidak akan memenuhi karena nilai dari sudutnya atau x-nya itu akan semakin besar. Oke, kemudian yang kedua, nah kita ulang kembali persamaan ini 2x sama dengan, nah bedanya adalah 90 ini kita pakai nilai yang negatif. Nah, negatif 90 derajat ditambah
K kali 360. Berarti di sini kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2, ini sama dengan negatif 45 tambah K kali 180. Nah, jika kita masukkan K sama dengan 0, ini berarti X-nya sama dengan negatif 45. Nah, sementara negatif 45 itu tidak masuk ke dalam rentang ataupun interval yang diminta. Berarti K sama dengan 0 ini tidak berlaku ya. Berarti coba kita mulai dari K sama dengan 1. Nah, berarti X sama dengan min 45 derajat tambah 1 kali 180. Nah, ini baru berlaku. Jadi jawabannya di sini 135. Nah, berarti masih masuk ya. Untuk K sama dengan 2, nah, X sama dengan min 45 derajat tambah, nah 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, 360 dikurang 45 sama dengan 315 derajat. Nah, untuk K sama dengan 3 ini tidak akan berlaku karena dia sudah melebihi nanti dari batas yang diminta. Dia sudah lebih dari 360. Jadi hanya sampai K sama dengan 2. Nah, di sini ada 4 nilai X yang kita peroleh ya. Ada 4 nilai X yang kita peroleh, yaitu X sama dengan 45 derajat, kemudian X sama dengan 225, kemudian X sama dengan 135 derajat, kemudian X sama dengan 315 derajat. Nah, ini bisa juga karena di sini kita lihat ya, nah, batasnya juga dia menggunakan V. Kemudian kita juga bisa untuk melatih lebih biar lebih terbiasa juga menggunakan V. Nah, ini bisa kita ubah menjadi V ya. Nah, 45 derajat, ini sudut-sudut ini kita ubah dulu menjadi V. Nah, berarti cara mengubahnya adalah 45 derajat berarti 45 per 180 kali pi. Nah, ini berarti sama-sama kita bagi 45, ini sama dengan 1, ini 4 sama dengan 1 per 4 V. Nah, untuk 225 berarti 225 per 180 kali V. Nah, ini sama-sama kita bagi 45 juga. Nah, ini sama dengan 5, ini 4. Nah, berarti 5 per 4 V. 135 per 180 kali V. Nah, ini berarti kalau bagi 45, nah ini berarti jadi 3 per 4 V. Nah, sementara 315 berarti 315 per 180 kali V. Sama dengan kita bagi 45, nah ini 7, ini 4 V. Nah, jadi selain bernilai 45 derajat, nama lain dari X ini juga dia juga bisa kita buat menjadi 1/4 V ya. Nah, oke. Nah, untuk nilai stasioner, nah ini yang kita peroleh sebenarnya masih pembuat nilai stasionernya. Jadi kita belum sampai kepada nilai stasioner. Jadi nilai stasioner ini nanti kita peroleh dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi ini, maka kita perolehlah nanti nilai stasionernya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita akan masukkan satu persatu. Nah, untuk X sama dengan 45 derajat atau setara dengan 1/4 V. Nah, maka kita akan masukkan F 45 derajat sama dengan sin 2x ya. Sin 2x. Nah, berarti kalau sin 2x tentu x-nya itu kita ganti dengan 45. Nah, ini berarti jadi sin 2 kali 45 sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Maka nilai stasioner untuk X sama dengan 45 derajat atau 1/4 V adalah
1. Nah, kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 225 derajat atau 5/4 V. Berarti F225 derajat sama dengan sin 2 kali 225 derajat sama dengan sin 450 derajat. Nah, ini bagaimana mencari sin 450? Nah, kita kurangkan aja dengan 360. Ya, ini kita kurang aja dengan 360 karena dia sudah lebih dari satu putaran ya. Nah, ini berarti sama dengan 90 juga. Nah, ini sama dengan 1. Berarti nilai stasioner untuk 225 juga sama dengan 1. Nah, kemudian untuk X sama dengan 135 atau 3/4 V ya. F 135 derajat sama dengan sin 2 kali 135. Ini sama dengan sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Nah, kemudian yang terakhir untuk 315 atau 7/4 V. F 315 derajat sama dengan sin 2 kali 315 sin 630 derajat. Nah, ini berarti kita kurangkan juga. Ini kita kurangi dengan 360. Nah, ini sama dengan 270. Ya, berarti setara juga dengan 270 sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini nilai stasioner yang kita peroleh itu ada 2 sebenarnya. Hanya saja satu nilai stasioner itu pembuatnya adalah 2 nilai X ya. Nah, seperti ini. Untuk X sama dengan, nah ini kita bisa rangkum di sini. Nah, jadi untuk nilai stasioner ya. Untuk nilai stasioner ini kita bagi 2 berarti. Untuk yang maksimum, untuk yang minimum ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilainya itu ini ada 1, ada yang 1, ada yang negatif 1. Berarti yang angka 1 ini berarti bisa kita bilang maksimum. Yang min 1 ini adalah minimum ya. Nah, jadi dia maksimum di 1 dan minimum di min 1. Nah, bisa kita lihat berarti maksimum 1, minimum min 1. Nah, di mana maksimum 1 ini pembuatnya adalah untuk X sama dengan, bisa kita lihat, X sama dengan 45 derajat atau 1/4 V. Nah, 1/4 V. Dan satu lagi untuk 5/4 V. Ya. Sementara untuk minimum min 1 itu berarti nilai X-nya kita lihat di sini untuk 3/4 V dan X sama dengan 7/4 V. Nah, ini adalah nilai stasioner dari soal nomor dari fungsi yang diminta ya, dari soal ini. Nah, titik ini nilai stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 kecil x kecil 2v. Nah, itu adalah nilai stasionernya adalah maksimum 1. Maksudnya nilai stasionernya adalah 1 dan min 1 ya. Nah, 1
dan min 1. Untuk nilai stasioner dia adalah 1 dan min 1. Dan untuk jenisnya, nah baru kita masuk ke jenisnya sesuai dengan permintaan soal. Tadi dia minta nilai stasioner dan jenisnya ya. Nah, berarti nilai stasionernya adalah 1 dan min 1, dan jenisnya adalah maksimum dan minimum, di mana maksimumnya itu adalah maksimum di 1. Nah, jadi 1 ini jenisnya maksimum dan min 1 ini jenisnya adalah minimum. Nah, untuk tambahannya sedikit lagi, jika yang diminta adalah titik stasioner ya. Nah, jadi kalau misalnya diminta titik stasioner, kita tinggal mengkombinasikan antara X dan nilai yang kita peroleh. Nah, jadi titik stasioner di sini berarti ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah, untuk yang pertama ini 1/4V sebagai X, dan 1 ini sebagai Y ya, berarti koma 1. Kemudian yang nilai X-nya 5/4. Nah, ini seperti kita membuat koordinat kartesius ya, X, Y. Nah, berarti 5/4V juga hasilnya sama dengan 1, berarti koma 1. Kemudian yang di bawah 3/4V, min 1. Nah, satu lagi 7/4V, min 1. Nah, jadi pertanyaannya, jika ada seperti ini, jika yang ditanya adalah titik stasioner, kita mengkombinasikan antara si X dengan si Y. Nah, artinya si X ini adalah nilai yang kita masukkan atau si pembuat maksimum atau si pembuat minimumnya. Sementara si Y itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum itu sendiri. Jadi kalau dari sini kita bisa tebak, jika diberikan koordinat seperti ini, jika ditanya yang merupakan nilai minimum atau maksimumnya adalah, cukup melihat koordinat Y atau ordinatnya saja. Nah, jika ditanya siapakah yang membuat maksimum ini, yang membuatnya adalah 1/4V. Siapakah yang membuat dia minimum min 1, 7/4V ataupun 3/4V. Nah, jadi itulah untuk lebih memahamkan tentang perbedaan nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, jadi nilai stasioner itu adalah bagian dari titik stasioner. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan pada video kali ini, pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.